Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rasya Priansyah dari Prodi Teknik Industri PAGA dengan DIM 251151111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Farliana tentang golongan karbon. Apa itu golongan karbon? Karbon atau C adalah unsur non-logam dalam golongan 14 atau IVA, tabel periodik. Yang kedua, memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang ketiga, karbon adalah dasar dari semua senyawa organik membentuk rantai dan cincin karbon. Posisi karbon dalam tabel periodik. Yang pertama, golongan 14 atau IVA. Yang kedua, ada periode yaitu 2. Yang ketiga, elektron valensi atau 4, 2s pangkat 2, 2pi pangkat 2. Yang keempat, sifat khas mampu membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Sifat-sifat umum karbon. Yang pertama, sifatnya kekerasan. Maksudnya, bentuk grafit lunak intan sangat keras. Yang kedua, konduktivitas, yang artinya grafit konduktor listrik intan isolator. Yang ketiga, ikatan, yang artinya bisa membentuk ikatan tunggal, ganda, dan triple. Yang keempat, kemampuan membentuk rantai lurus, hidrokarbon, bercabang, dan cincin. Terus ada bentuk-bentuk karbon. Yang pertama ada intan atau diamond, yang berisi struktur tetrahedral. Yang kedua sangat keras atau isolator listrik. Yang kedua ada grafit atau grafite, yang artinya struktur lapisan heksagonal, dan lunak, yang artinya konduktor listrik. Yang ketiga fullerenes dan nonatubes, yang artinya struktur bola atau tabung, aplikasi di nanoteknologi. Senyawa-senyawa karbon. Yang pertama ada senyawa organik, senyawa yang mengandung karbon C, biasanya dengan HON halogen, contoh metana atau CH4, etanol atau C2H5OH, glukosa yaitu C5H12O6. Yang kedua ada senyawa anorganik karbon, senyawa karbon yang bukan organik, contohnya CO2, CONa2, CO3. Golongan karbon turunan karbon. Yang pertama ada alkana, C tunggal, contohnya metana, etana. Yang kedua alkena, C sama dengan C rangkap 2, contohnya etana dan propena. Yang ketiga ada alkuna, C sama dengan C rangkap 3, contohnya etuna, propuna. Dan yang terakhir aromatik, C cincin benzena, contohnya benzena dan toluena. Kegunaan karbon yaitu di bidang industri seperti baja, grafit elektroda, dan bahan bakar. Yang ketiga ada biologi, penyusunan molekul, yang artinya
penyusunan molekul organik, dana. Yang kedua yaitu biologi, yang artinya penyusunan molekul organik, DNA, dan protein. Yang ketiga ada teknologi, yang artinya intan sintetis, material nanoteknologi, dan baterai. Kesimpulannya, karbon adalah unsur penting dalam kimia organik dan kehidupan yang memiliki kemampuan unik untuk membentuk berbagai struktur senyawa. Senyawa karbon memiliki aplikasi luas di industri, biologi, dan teknologi. Untuk tambahannya, yaitu golongan karbon adalah kelompok unsur yang berada pada golongan 14 dalam tabel periodik. Sering disebut juga golongan 4. Golongan ini berada setelah golongan 13 dan sebelum golongan 15. Unsur-unsurnya memiliki konfigurasi elektron Ns pangkat 2, Np pangkat 2, sehingga mempunyai total 4 elektron valensi. Unsur-unsur dalam golongan ini adalah yang pertama karbon atau C, yang kedua silikon atau Si, yang ketiga germanium atau Ge, yang keempat timah atau Sn, yang kelima timbal atau Pb, dan yang keenam unsur sintetis atau flerovium atau Fi, nomor atom 114. Karakter umum golongan karbon. Yang pertama jumlah elektron valensi, yaitu semua unsur memiliki 4 elektron valensi sehingga memiliki kecenderungan membentuk ikatan kovalen, memiliki oksidasi umum +4 dan +2. Tren periodik dari atas ke bawah. Yang pertama ada jari-jari atom meningkat. Yang kedua kepolaran ikatan meningkat. Yang ketiga keaktifan logam meningkat. Dan yang terakhir sifat unsur berubah dari non-logam atau C dan metaloid Si atau G, juga logam atau Sn dan Pb. Kestabilan bilangan oksidasi yaitu unsur ringan atau C dan Si sama dengan lebih stabil pada +4. Yang kedua ada unsur berat atau Sn dan Pb cenderung stabil pada +2. Fenomena ini disebut efek inert pair karena pasangan elektron S sulit dilepaskan pada unsur berat. Terus yang ketiga sifat fisik dan kimia tiap unsur. Terus yang pertama ada karbon. Sifat fisiknya non-logam, memiliki alotrop penting. Yang pertama intan, yang seperti tadi sangat keras, isolator listrik. Yang kedua grafit, lunak, dan konduktor listrik. Yang ketiga ada grafena atau fulurene, nonatuben karbon atau material modern. Yang keempat yaitu titik lebur sangat tinggi. Sifat-sifat kimianya, yang pertama sangat stabil, tidak mudah bereaksi. Yang ketiga membentuk banyak senyawa atau kimia organik. Yang ketiga dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3 seperti yang tadi. Penggunaannya intan sebagai pemotong industri, grafit, baterai, elektroda. Terus karbon aktif penyaring air, dan yang keempat hidrokarbon atau bahan bakar. Sesudah karbon ada yang namanya silikon. Nah, silikon ini memiliki sifat fisik seperti metaloid, kristal keras, semikonduktor utama dalam elektronik. Penggunaannya semikonduktor, yaitu di chip komputer atau solar cell juga bahan gelas, keramik, dan silikon organik, yaitu pelumas atau silane. Terus ada germanium, sifat fisiknya sama metaloid,
Terus semikonduktor tapi kurang efisien dibandingkan silikon, rapuh dan berkilau. Penggunaannya yaitu detektor cahaya inframerah, fiber optik, dan panduan logam khusus. Terus ada lagi yaitu timah. Sifat fisiknya yaitu logam putih keperakan, lunak dan mudah ditempa, dan memiliki alotrop, yaitu stabil pada suhu kamar dan stabil di bawah 13 Celcius. Penggunaannya pelapis kaleng makanan, panduan perunggu, dan solder elektronik. Terus senyawa-senyawa penting di golongan karbon. Yang pertama oksida, yaitu CO dan CO2 atau karbon. CO2 atau silikat, juga SNO, SNO2 dan PbO dan juga PbO2. Halida yaitu CF4 dan CCl4. Juga ada SiCl4 atau bahan pembuatan silikon murni. Terus ada karbida SiC atau karborundum, sangat keras. WC tungsten, karbid, alat pemotong industri. Transkreativitas golongan karbon. Karbon yang berarti sangat stabil dan sedikit reaktif. Silikon dan germanium lebih reaktif terutama dengan O2 dan halogen. Timah dan timbal reaktif logam meningkatkan mudah membentuk ion +2 atau +4. Penerapan golongan karbon dalam kehidupan sehari-hari di teknologi modern yaitu semikonduktor, baterai timbal, material nano, pipa, solder, dan pelapis logam. Di industri yaitu ada bahan bangunan seperti kaca, peralatan pemotong, SiC, industri kimia, karbon aktif, silikon organik, dan di lingkungan CO2 sebagai gas rumah kaca, dampak toksik Pb pada kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf jika ada gangguan dari luar sana yang masuk audio sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.